dengan pujian ini Tuhan. Namun karena firman-Mu Tuhan, tiada pernah berubah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan. Dengan kekuatan firman-Mu Tuhan, kami masih bisa berdiri sampai hari ini. Masih bisa bertahan sampai hari ini. Karena kami boleh melihat Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sebagai anak-anak-Nya. Meskipun terkadang Tuhan, kami seolah seorang diri Tuhan dalam hidup ini berjalan. Tetapi Tuhan, kami percaya Tuhan, kami tidak hanya sekedar hanya berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau ada dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau boleh menggendong kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat pagi hari yang ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan terus menguatkan bagi kami Tuhan. Terutama kepada hamba-Mu dan kami semua yang hadir pada saat hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkan kami Tuhan. Perkuat iman kami kepada Engkau Tuhan. Karena hanya bersama dengan Engkau Tuhan, kami boleh melewati segala perkara dalam kehidupan ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap dengarkan firman-Mu. Jadikan kami hati yang tanah yang subur Tuhan. Ketika firman datang dalam kehidupan kami, benih itu boleh berakar, tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga orang lain boleh melihat bahwa penyertaan Tuhan, bahwa firman Tuhan hidup dalam kehidupan kami. Kami ingat Tuhan ada kuasa kegelapan yang tidak suka dan ingin mengambil firman-Mu dalam kehidupan kami, yaitu kuasa kegelapan. Kami bersatu hati, kami tengking, kami tolak hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Keluar dari ruangan ini, bahkan dari hati dan pikiran kami. Sucikan kami, kuduskan kami siap dengan firman-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom bagi kita semua. Diberkati Tuhan, amin. Amin. Saya diberkati dengan pujian tadi ini, yang bagian terakhir ini. Kita sadar dan secara khusus saya sadar dan saya terus mengimani dalam kehidupan saya bahwa penyertaan Tuhan bagi saya secara pribadi itu tidak luntur. Penyertaan Tuhan bagi saya itu tidak pernah berubah. Hanya prosesnya Tuhan yang berubah-ubah supaya kita tetap setia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian pun mungkin saat ini mengalami hal yang demikian. Mungkin tidak seperti yang saya alami, mungkin hal lain yang Bapak Ibu alami. Tetapi percayalah, ketika permasalahan itu datang, persoalan itu datang, asal itu datang dari Tuhan, itu akan membuat kita semakin hari semakin naik level kita. Kelas kita semakin naik. Semakin naik level kita, semakin sukar juga kesusahannya ya. Jadi naik level itu kesusahannya itu enggak semakin mudah, tetapi semakin sulit. Tetapi ketika persoalan yang sama datang dalam kehidupan kita, kita akan berkata, permasalahan biasa itu. Kenapa? Kita udah pernah lewati Bapak Ibu. Ya kan? Nah, saudara kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Judul perikop hari ini adalah menerima pujian, ya. Oke. Ada yang tidak suka dipuji di sini? Misalnya ganteng gitu kan. Wih, Bapak ganteng kan. Jangan bilang ganteng-ganteng. Aku orang ganteng. Ada kayak gitu. Ada di sini orang yang tidak suka dipuji. Saya yakin dari anak kecil pun sampai orang tua, sampai tua sekali, pasti pengen dipuji ya kan. Karena saya pernah nonton juga ada ada challenge gitu ya. Ketika orang berkata baik, sesuatu yang memuji, meskipun orang tadinya cemberut itu akan suka. Tetapi tadinya orang sukacita pun kalau dibalas dengan kata-kata yang tidak baik, suasana orang itu akan berubah. Suasana orang itu akan berubah. Seperti misalnya pemain musik tadi nih. Pemain musik tadi kan bagus-bagus ya. Gak ada yang salah tadi ya. Senyum ya. Tapi kalau coba saya bilang tadi, salah semua tadi pemain musik itu. Ada yang salah, ada yang keliru. Mereka akan sakit hati ya kan. Suasana hati akan berubah. Tujuannya sama nggak? Ya sama sebenarnya ya kan. Yang bisa tahu salah apa benernya siapa? Ya pemain musik sama WL sama singer ya kan. Kita gak ada yang tahu. Nah, saudara kasih tahu. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kadang perlu kita itu memuji seseorang. Meskipun kadang itu kenyataannya memang orang patut dipuji ya kan. Meskipun maksud itu sesuatu yang memuji itu, kata-kata pujian itu penting ternyata untuk dalam kehidupan orang-orang percaya. Terutama dalam kita mering Tuhan. Kenapa Tuhan itu meminta kita sebagai anak Tuhan itu memuji Tuhan, bukan mendukakan Tuhan. Kenapa? Karena dalam sebuah pujian itu, suasana hati itu akan berubah. Sukacita itu akan timbul, kebahagiaan itu akan timbul. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tentu yang pertama tadi saya tanya,
ada yang tidak suka dipuji? Tentu saya rasa tidak ada ya. Kalau saya tanya, semua suka dipuji? Oh, enggak juga. 50-50 berarti. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, biasanya yang tidak patut menerima pujian itu pribadi yang seperti apa? Bapak Ibu, ada yang tahu? Kan kalau kita memuji seseorang tuh karena mungkin dia memang patut dipuji ya kan. Misalnya bajunya bagus, bagus banget bajumu ya kan gitu. Tapi berbeda sama orang yang gak suka sih. Kalau orang gak suka pun namanya juga orang gak suka ya. Seperti Bapak Ibu yang pernah kita sering dengar lah. Orang jatuh cinta meskipun wongnya elek gitu kan. Ireng koyo aku mesti ngono kan. Tapi namanya orang cinta, orang suka ya ganteng itu orang itu ya kan. Tapi kalau orang gak suka mau bagaimanapun, mau kayak Lee Min Ho ya kan. Apalagi itu Jungkook ya kan. Anak-anak muda tahu Jungkook. Itu jongkok ya, jungkok gitu. Wih ganteng Pol. Tapi kalau orang gak suka, meskipun ganteng kayak gitu pun orang bilang, oh apa sih kayak gitu. Namanya orang gak suka. Tapi kalau orang suka, sejelek apapun, orang itu akan bilang itu ganteng gitu, itu cantik gitu. Nah, sering kasih Tuhan, siapa yang tidak patut menerima pujian? Kalau menurut dalam kerohanian, dalam kekristenan, yaitu yang pertama, orang yang tidak punya kebenaran. Ya, dalam kekristenan ini yang menjadi dasar. Orang yang tidak patut diterima dalam kita memberikan pujian kepada orang itu, yang pertama adalah orang yang tidak punya kebenaran. Orang tidak punya kebenaran yang jelas dia tidak tahu firman Tuhan. Kata tidak tahu firman Tuhan itu bukan berarti tidak pernah baca Alkitab. Dia baca Alkitab, dia mungkin beribadah sama-sama dengan kita. Mungkin dia setiap hari ke gereja, enggak cuma 1-2 hari ya kan, enggak 1-2 kali. Tapi setiap hari mungkin ke gereja. Tapi kalau dia tidak punya kebenaran, tidak punya firman dalam kehidupannya, ini yang tidak patut dipuji menurut firman Tuhan. Berikutnya, orang yang tidak menghargai waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan sosial pun ini pun berlaku sebenarnya ya. Yang pertama kan bicara tentang kepercayaan ya. Bicara tentang kebenaran. Orang kalau suka nipu, orang suka berbohong, orang gak akan percaya lagi ya kan. Kenapa? Dalamnya tidak ada kebenaran. Yang kedua, orang yang suka menyanyiakan waktu atau membuang-buang waktu, orang pun gak akan suka. Terlebih Tuhan juga tidak suka kepada orang-orang yang tidak menghargai waktunya Tuhan. Berikutnya, orang yang tidak mengampuni. Wah, kira berarti. Orang yang tidak mengampuni. Kata mengampuni itu sebenarnya kan orang yang tidak patut menerima pengampunan tetapi diberikan pengampunan. Seperti layaknya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang tadinya belum terima Tuhan. Kalau kita lihat kan kita kan sebenarnya gak patut terima keselamatan daripada Tuhan. Siapa sih kita? Ya kan? Orang kayak apa sih kita? Setiap hari kita ngapain sih? Apakah kita melakukan firman Tuhan atau enggak sih? Ya kan? Tapi ketika Tuhan mengampuni manusia, orang-orang yang tadinya berdosa dijadikan benar, itu kan berarti tandanya tadinya mestinya enggak menerima ini. Tapi Tuhan bilang, barang siapa cukup percaya saja melakukan firman Tuhan, dia memperoleh keselamatan. Nah, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya juga harus melakukan firman Tuhan, yaitu mau mengampuni. Amin. Mau mengampuni? Dulu saya buka sedikit ya Bapak Ibu. Saya dengan istri saya itu memang tidak lama pacarannya ya. Tunangannya tidak lama, hanya 7 tahun tunangan. 7 tahun tunangan, pacaran aja mending ya, tunangan 7 tahun. Karepe piye kan, kata istri saya 7 tahun ini sudah bisa nyicil rumah selesai nih Mas katanya. Cuma tunangan kok 7 tahun. Nah dalam 7 tahun itu Bapak Ibu ada memang lika-liku pacaran ya. Ya saya tidak sebut apa permasalahannya. Tetapi dalam perjalanannya waktu selama 7 tahun itu kami nggak cuma 1-2 kali putus ya kan. Sering putus. Sering berantem, sering diem-dieman gitu kan. Ketika saya sudah saya tuh orangnya itu nggak mau mengambil keputusan sendiri Bapak Ibu orangnya itu. Contohnya waktu saya mau putus dengan pacar saya waktu itu ya, itu istri saya sekarang. Saya nggak bilang putus duluan sama Bu Elsie pada waktu itu. Saya konsultasi dulu sama orang tua saya. Aku nggak mau lagi sama Elsie ya bilang gitu. Marah aku gitu. Kenapa?
malas aku gitu kan. Pokoknya konsultasi dulu. Pokoknya dari permasalahan kecil, setengah gede, gede banget, kegedean pokoknya lah gitu ya. Saya utarakan. Pokoknya aku nggak mau sama Elsie lagi. Demikian juga mungkin Elsie sama saya ya kan waktu itu. Gak mau lagi sih sama orang satu ini. Udah kecil, hitam lagi ya kan gitu. Banyak minta lagi ya gitu. Saya langsung konsultasi dulu sama orang tua saya. Saya bilang, Pi aku gak mau. Cuma satu yang menjadi perkataan orang tua saya yang saya ingat sampai itu kenapa saya bertahan sampai pernikahan dan sampai sekarang. Dia bilang gini, lebih baik kamu bertengkar sebelum menikah daripada setelah menikah bertengkar katanya. Maksudnya udah toh, belajar mengampuni. Langsung ditanya sama orang tua saya. Saya tanyalah sama kamu Gideon. Kamu saat ini gak bahagia sama Elsie, ya toh lagi berantem. Pertanyaannya papi ke kamu. Kamu bisa gak membahagiakan Elsie? Kalau kamu tuntut orang membahagiakan kamu, pertanyaannya kamu bisa gak membahagiakan dia? Saya mikir juga, ya juga ya, gitu kan. Manusia itu punya kelemahan, tetapi kamulah yang menutup. Demikian juga nanti Elsie. Kalau kamu punya kesalahan yang nutup siapa? Ya Elsie. Itulah pasangan. Makanya saudara kasih Tuhan, ketika waktu kami udah mulai berantem gitu kan, ya udah kami gak konsultasi lagi. Berantem, neng-nengan sedino, rong dino, telur dino, terus chattingan meneh. Udah makan belum gitu kan. Dah. Kalau zaman dulu kan masih zamannya BBM ya. P gitu kan. Y. Walah iki opo meneh. Itu kan zaman BlackBerry itu kan ping gitu kan. Halo ngono kan. Sing sitae jawab mek Y. Ya ngono. Y. Ya ampun singkat padat berimbang ya kan gitu. Udah pokoknya mulai baikan lagi. Nanti berantem lagi. Makanya saudara kasih Tuhan luar biasa ya. Makanya yang saya ambil dari dalamnya itu adalah yang saya ambil dari orang tua saya bilang, belajar mengampuni itu sulit. Sulit. Mengampuni itu sulit. Hal terberat manusia adalah mengampuni, paling sulit mengampuni. Tetapi itulah, nek wong tuane pendhita ki sing dikai ki ayat-ayat mesti ya kan, mesti ayat-ayat. Seperti Tuhan Yesus ngono. Waduh ya wis nek terus Tuhan Yesus aku yang meneng wae ya kan. Seperti Tuhan Yesus, kamu sebenarnya enggak layak diampuni Tuhan kok. Emang kamu hidupmu kudus? Ya enggak banget sih aku bilang gitu kan. Ya sudah, Tuhan aja mengampuni kok kamu kok enggak mengampuni orang. Seorang Tuhan aja mengampuni manusia yang fana. Apalagi kalian di dunia ini fana sama-sama fana. Masa nggak sampai saling mengampuni. Itu yang membekas dalam pikiran saya. Waduh ya pula ya. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu jengkel sama orang. Ada alasan untuk tidak mengampuni. Pada waktu itu apa yang Bapak Ibu ingin lakukan? Dipiting. Omahe nek lewat dikasih pelintangan bambu. Kalau orang udah jengkel, apa saja bisa dilakukan Bapak Ibu. Kalau orang nggak mau mengampuni, bisa saja apa saja bisa dilakukan. Makanya yang sering pernah saya katakan dan sering kita dengar, ada orang yang tidak mau mengampuni sampai mati ada ya. Pokoknya sampai mati aku nggak mau mengampuni kamu. Pokoknya sampai mati saya nggak akan lihat kamu. Nah saudara kasih Tuhan. Nah kalau Tuhan begitu juga dengan kita, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita tidak mungkin ada sampai hari ini. Lah kita loh Bapak Ibu. Dalam satu hari mustahil kita enggak berbuat dosa. Mustahil sekali. Tetapi itulah Tuhan itu mengampuni kita. Memberi kesempatan kepada kita untuk berubah. Demikian juga kita kepada orang lain. Saya dengan istri pun gitu juga. Bukan berarti saya tidak pernah berbuat salah. Saya juga pernah berbuat salah. Dan istri saya pacar saya waktu itu. Ya udah dia mau mengampuni. Belajar juga mengampuni. Belajar juga berproses gitu kan. Ya wes lah gitu. Apakah saya juga tidak pernah gesekan dengan orang lain, orang tua saya atau mertua saya? Ya pernah juga Bapak Ibu. Tetapi itulah dalam Tuhan belajar untuk mengampuni. Sulit Bapak Ibu, sulit. Dan mengampuni itu makan hati, makan waktu, makan tempat air mata maksudnya kan. Ya kan. Sebarang tempat kebe air mata mengampuni. Berat Bapak Ibu. Tetapi percayalah, orang yang mau melakukan ini, dia akan dipuji Tuhan. Mau dipuji Tuhan Bapak Ibu? Berat enggak? Oh berarti ada masalah ya. Saya ngomong berat berarti ada masalah ya berarti. Tapi belajar mengampuni. Amin Bapak Ibu ya. Berikutnya.
Orang yang tidak berterima kasih. Ya manusia saja nggak suka yang demikian ya. Orang nggak tahu terima kasih ini seseorang diwenehi meneh. Ya kan. Diwenehi. Yo. Satu kali mungkin, mungkin dia lupa terima kasih. Besok ini kasih lagi. Lah, piye wong kayak gitu. Besok-besok Bapak Ibu mau kasih lagi orang kayak gitu. Alah, siklani bae ya gitu. Udah malas ya kan. Nah demikian juga Tuhan kepada kita. Tuhan mau kita menjadi orang yang tahu berterima kasih. Atas apa? Atas keselamatan yang Tuhan beri. Nah saudara yang kasih Tuhan, manusia saja bisa begitu. Apalagi Tuhan kita. Dikatakan Tuhan itu maha cemburu, berarti kan maha sensitif sebenarnya. Maha sensitif, maha berperasaan. Makanya saudara yang kasih Tuhan, kalau mau dipuji Tuhan, harus punya kebenaran, harus mau menghargai waktu. Waktu Tuhan itu apa? Ya waktu ibadah kita. Ya kan? Makanya kayak kalau misalnya hari Minggu, kita ya hari Minggu ingat, hari Minggu kita apa bahasa sini tuh berayatan. Ya berayatan itu kumpulan ya. Ya kumpulan berayatan ya. Apa sih? Kumpulan ya. Aku kok nganu polek-polek kadang ya kan. Kumpulan hari Minggu, berarti kita sama-sama hari Minggu datang. Hari Selasa WBI, yo mangkato, yang ibu-ibu wae, bapak-bapak jangan, kecuali pembicara, rapopo ya kan. Rabu misalnya ada Eva, mari kita berangkat Eva, waktunya Tuhan kita yang Tuhan berikan kepada kita. Hari Kamis kita doa pelayan, ya mangkato kabeh yang pelayanan, plus gak pelayan pun gak apa-apa ya kan. Jumat latihan kabeh ya kan. Kompriap ada sing lali wingi kompriane. Tapi enggak apa-apa. Bulan depan enggak ada yang lali. Nah, hari Sabtu kalau youth ya datang youth yang merasa youth. Kalau udah ibu-ibu yang enggak usah datang ke youth ya kan gitu. Ataupun yang udah bapak-bapak yang enggak usah datang ke youth, kecuali Bu Elsine ya harus datang gitu ya. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita harus mengindahkan waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kenapa saya cantumkan ini? Karena ini sangat penting. Karena begini Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin belum mengalami atau tidak pernah merasakan, saya belum tahu di sini ya. Bapak Ibu tidak bisa beribadah di tempat ibadah. Belum pernah di sini ya. Kecuali waktu pas pindah dari Mojo ke sini ya. Di pindahkan ke sini ya gitu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin saat ini tidak pernah merasakan demikian. Tapi di luar sana Bapak Ibu, khususnya daerah saya. Apalagi di tahun 2019 awal, 2020 juga awal, itu sekitar 17 gereja ditutup. 20 gereja ditutup. Padahal baru bangun, baru selesai, tadinya itu pun sudah dapat surat izin dari kabupaten sudah, kecamatan sudah, bahkan dari provinsi pun sudah. Tapi tetap bisa ditutup. Gerejanya sudah gede, sudah fasilitas sudah banyak. Dulu masih fasilitasnya belum ada, belum tutup Bapak Ibu. Ketika fasilitas sudah lengkap, sudah banyak orangnya, ditutup. Dulu waktu itu kan pokoknya tahun 2000 ke atas itu katanya, saya lupa perjanjiannya, 2000 ke atas itu harus surat izin, tapi 2000 ke bawah itu nggak perlu izin gereja. Tapi pun yang tahun-tahun lama pun tetap ditutup Bapak Ibu. Tetap tidak bisa beribadah. Dan di sini kita tidak mengalami hal demikian, makanya saya minta dan kita semua harapkan kita untuk setia kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena hari ini adalah hari-hari yang dekat dengan waktunya Tuhan Bapak Ibu. Kalau menurut peta zaman mungkin 2000 ya kan. Tapi masalahnya sekarang 2024, wis kelewat 24 tahun. Kita nggak tahu waktunya Tuhan kapan. Dan Tuhan tidak memberitahukan kepada kita kapan Tuhan mau datang. Pertanyaan bagi saya dan saudara, kalau nanti ketika kita baru keluar dari gereja, ketika ada pengangkatan, Bapak Ibu udah siap atau belum? Ada yang siap, ada yang belum, ya kan? Mesti, aduh aku kayak mangisok kayak tukaran karo iki ya gitu kan, mungkin gitu. Saya kasih Tuhan. Pertanyaan bagi saya dan saudara, siap atau tidak? Ketika kita langsung, gak usah lah waktu keluar, saat ini lagi pemberitaan firman Tuhan gini, cereng gitu. Nah saya kasih Tuhan, persiapkan diri kita sungguh-sungguh. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Kita pergunakan sebaik mungkin. Berikutnya kita akan membaca ayat firman Tuhan pada pagi hari ini. Lukas 17 ayat yang 11 sampai 19. Lukas 17 saya baca di sini saja. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Demikian firman Tuhan.
Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berkata, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ini adalah kisah 10 orang kusta. Firman ini juga saya sampaikan kalau tidak salah di WBI, bicara tentang ini. Tapi saya ingin memberitahukan kepada kita semua, ini penting bagi kita semua. Nah, ini adalah kisah di mana 10 orang kusta itu meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita tahu pada waktu itu kusta adalah penyakit yang paling tidak diinginkan oleh orang pada waktu itu. Kenapa? Ini adalah gambaran kenajisan, gambaran keberdosaan manusia, gambaran ketidaklayakan manusia. Makanya orang pada waktu itu dikucilkan. Tidak bisa bergabung dengan masyarakat. Kalau sekarang mungkin sudah ada obatnya dan perawatannya. Tapi pada waktu itu tidak ada. Yang hanya bisa mengecek adalah imam pada waktu itu. Jadi kalau lihat ini seperti panu, kalau di Alkitab ya seperti panu tapi putihnya di dalam itu sudah kusta. Jadi orang itu harus diasingkan cepat-cepat. 7 hari kalau orang itu putihnya menghilang, berarti dikatakan sudah tahir, sudah sembuh, baru boleh masuk ke masyarakat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saudara kasih Tuhan. Nah, pada waktu itu ceritanya ini mereka itu bukan hanya sekedar sakit biasa, mereka itu sudah di suatu tempat. Nah, ketika orang dikasih di suatu tempat khusus orang kusta, berarti mereka itu pada waktu itu tuh bukan hanya sekedar tanda-tanda, tetapi sudah mengalami penyakit itu. Dan kemarin saya pernah tanya juga kalau tidak salah itu ada 2 model penyakit, yaitu kusta kering sama kusta basah ya kan. Nah, terlepas dari mereka mau kering, mau basah, mau setengah kering, mau setengah basah, setidaknya mereka itu sudah sakit pada waktu itu. Dan mereka minta pertolongan daripada Tuhan. Nah, latar belakang kitab ini menjelaskan bahwa orang kusta itu tidak boleh dekat. Makanya di ayat yang keberapa tadi mereka itu teriak sama Tuhan. "Guru, kasihanilah kami." Kalau orang teriak berarti itu tandanya jauh Bapak Ibu. Gak mungkin deket teriak-teriak, itu malah kena ketak karo kancane. Ngopo kowe iki malah bengok-bengok ning kupingku kan gitu. Kalau orang teriak-teriak berarti orang tuh posisinya jauh daripada orang yang dituju. Nah, yang kedua, orang kusta hanya bisa berteriak minta tolong. Dia nggak bisa cawe-cawe, dia nggak bisa mau melangkah maju, nggak bisa. Dia hanya bisa berteriak dan berteriak saja, minta pertolongan. Kenapa? Orang ini pun, mereka kelompok ini pun mendengar kisah Yesus menyembuhkan orang banyak. Dan mereka ingin meminta itu juga kepada Yesus. Makanya dia teriak kepada Yesus. Orang kusta menerima perlakuan tidak baik. Ya, jadi orang kusta pada waktu itu tidak menerima perlakuan baik. Nyatanya mereka dikucilkan, tidak boleh dekat dengan sanak saudara, tidak boleh dengan penduduk dan lain sebagainya. Tidak boleh dekat. Mereka harus kumpul sama-sama orang kusta, orang penyakit pada waktu itu. Nah, dan orang kusta itu dikucilkan ya. Jadi satu daerah khusus untuk orang kusta. Nah, pertanyaan bagi saya dan saudara. Kalau orang seperti ini pada waktu itu apakah bisa dipuji? Wah, orang kusta hebat gitu. Pada waktu itu. Tentu tidak ya. Orang kusta tidak ada peluang dipuji pada waktu itu. Gak ada peluang sama sekali. Pertanyaan bagi saya dan saudara, ada yang saat ini merasa seperti ini, seperti orang kusta ini. Mungkin tidak sakit kusta, mungkin merasa tidak bisa dekat dengan orang lain, mungkin hanya bisa teriak minta tolong sama Tuhan, gak bisa minta tolong sama orang lain. Atau mungkin saya ini sedang merasakan perlakuan tidak baik dari orang terdekat maupun orang terjauh sekalipun, atau kelompok sekalipun. Atau saat ini merasa dikucilkan dari orang-orang terdekat kita. Yang bisa melihat siapa? Diri kita sendiri. Yang bisa merasakan diri kita sendiri.
Mungkin kita nggak sakit seperti orang kusta secara fisik, mungkin secara batin. Kita luka, kita kegerogot gitu kan. Penyakit itu kan menggerogoti. Menggerogoti potol satu. Potol satu tuh potol tentang mungkin kasih sayang, potolnya kesetiaan, potol apa lagi? Potolnya respect, ya kan? Potol apa lagi? Mungkin potol apa? Potol kasih sayang, potol apa meneh? Potol cinta, ya kan gitu. Saudara kasih Tuhan, mungkin penyakit itu sedang kita rasakan. Tetapi apakah saudara mau dipuji Tuhan meskipun dalam keadaan seperti itu? Saat ini Bapak Ibu sedang mengalami mungkin pedih hati, perasaan hancur, perasaan tidak dihargai, dikucilkan, hanya bisa minta tolong sama Tuhan, hanya bisa berseru sama Tuhan, ya kan? Hanya bisa memanggil nama Tuhan, gak ada orang lain yang bisa memberikan solusi. Tetapi dengan keadaan seperti ini, sebenarnya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita menerima pujian daripada Tuhan. Bagaimana menerima pujian dari Tuhan? Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ke-10 orang kusta ini mereka mengalami kesembuhan di tengah jalan. Dan hanya satu yang kembali kepada Tuhan. Ya, hanya cuma satu. 10 hanya satu yang kembali. Yang pertama, supaya kita menerima pujian, yang pertama adalah kita punya iman, beriman, percaya dengan yakin. Ayat yang ke-14 bagian B, dan sementara mereka di tengah jalan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mereka pada waktu pergi itu mereka sudah memperoleh kesembuhan atau belum? Ketika Tuhan bilang, pergilah kepada imam-imam. Belum. Ya kan? Tapi mereka lakukan gak itu kepada imam-imam? Pergi ke imam-imam? Pergi. Nyatanya mereka di tengah jalan sembuh. Berarti kan ketika Tuhan bilang, pergi kepada imam-imam. Untuk cek udah sembuh atau belum? Masih sakit kusta atau enggak? Mereka pergi. Mereka punya iman yang sama. Tetapi iman yang benar hanya diperoleh satu orang. Ya. Kita lihat Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Ini adalah dasar kekristenan kita ya. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama berkata demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi belum dilihat, belum mengalami kesembuhan, berangkat. Bapak Ibu belum pernah lihat sorga ya, tetapi Bapak Ibu sampai sekarang kok masih percaya sama Tuhan? Itu adalah bentuk iman. Bapak Ibu belum pernah datang atau nginjak lahannya sorga, tapi Bapak Ibu masih percaya sampai hari ini saya pasti masuk sorga. Itu adalah iman Bapak Ibu. Iman kita semua, iman kekristenan yang benar. Bapak Ibu tidak tahu tahun depan seperti apa ya kan. Pemilihan presiden, nanti presidennya seperti apa tidak tahu. Tetapi kalau kita punya iman yang benar, kita akan terus mendoakan sesuatu yang baik. Itu iman kekristenan. Nah, demikian juga ke-10 orang kusta ini. Mereka dalam ke-10 orang kusta ini punya iman kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Buktinya apa? Kalau kita lihat, meskipun mereka belum menerima mujizat, mereka tetap lakukan firman Tuhan. Mereka berangkat. Mereka belum lihat nih, saya udah sembuh atau belum? Ya kan? Kan lucu ya sebenarnya ya. Kan harusnya kan bisa protes ya kan. Aku disuruh pergi ke imam-imam. Tapi posisiku kan masih sakit. Gitu ya. Demikian juga kita mungkin. Aku disuruh melakukan firman Tuhan. Tapi aku lagi kayak gini Tuhan. Aku disuruh memberi. Tapi posisiku lagi butuh Tuhan. Aku harus mengasihi orang. Tapi aku lagi sakit Tuhan. Aku harus menolong orang. Tapi aku minta tolong Tuhan. Harusnya aku ditolong Tuhan. Aku harus membuat orang terhibur. Sementara aku sendiri butuh hiburan Tuhan. Tetapi yang kita ambil dari sini adalah lakukan firman. Mereka belum tahu kok, mereka belum lihat kok keajaiban yang mereka alami.
Tapi di pertengahan jalan mereka memperoleh kesembuhan. Dan mereka memperoleh ketahiran. Orang Kristen pun demikian. Kita mungkin gak tahu kedepannya seperti apa. Tapi percaya saja, Tuhan tidak pernah salah dalam membentuk kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan tidak pernah salah. Dan Tuhan tidak pernah salah menempatkan orang-orang sekitar kita. Hanya perlu respon kita, lakukan firman atau tidak. Kalau mau lakukan firman Tuhan, kita memperoleh apa yang menjadi tujuan kita. Mungkin saat ini Bapak Ibu ada beberapa orang yang curhat gitu kan sama saya. Duh, gak tahu lagi nih keluarga gue kan gitu. Ini bulan iki aku malah aduh malah gede perpuluhanku timbangan pendapatanku, enek sing ngomong ngono. Ya, ada yang bilang, waduh ya anakku malah sekolah ngene, aku malah waduh piye Tuhan, tidak sesuai perhitungan manusia ya kan. Kok malah ngene Tuhan. Malah ada mungkin, waduh aku harusnya sama dia itu bahagia kok malah ngene. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Orang Kristen lakukan saja firman. Bisa enggak orang Kristen itu sebenarnya menggerutu dalam keadaan sulit? Bisa. Tetapi kita tidak diajarkan demikian. Kita diajarkan untuk bersyukur dan bersyukur. Bahkan lebih hebat lagi, mendoakan mereka yang menganiaya kita. Mendoakan mereka yang menyusahkan kita. Mendoakan mereka yang tidak memberkati kita. Mendoakan mereka yang menyusahkan ataupun ya pokoknya membuat keadaan buruk kepada kita. Orang Kristen itu luar biasa. Makanya mau dibilang orang Kristen itu enak, ya tidak enak sebenarnya. Malah ikut Tuhan itu tuh banyak rintangannya. Banyak tuntutannya. Kenapa? Tuntutannya adalah kekudusan Bapak Ibu. Masuk surga itu orang-orang kudus. Jadi orang gak kudus itu gak bisa Bapak Ibu. Gak bisa. Malaikat aja jatuh karena apa? Satu dosa. Satu dosa aja masuk neraka. Karena upah dosa adalah maut. Jadi gak ada tuh dosa besar, dosa kecil, dosa setengah kecil gak ada Bapak Ibu. Upah dosa adalah maut. Jadi hanya dosa, peluang dosa satu, yaitu udah masuk neraka. Mau Bapak Ibu mau berbuat baik sebanyak apapun, kalau satu dosa, ya see you goodbye. Seperti yang disampaikan Bu Elsie kemarin kan. Karena dosa itu adalah tiket masuk neraka. Makanya dikatakan dalam Alkitab, bukan karena perbuatan baik kita untuk masuk surga. Bukan. Kalau perbuatan baik, ya semua orang pun bisa. Tapi karena iman, percaya dan melakukan firman, itu adalah tiket kita masuk ke surga. Sebagai jaminannya adalah Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan bagi saya dan saudara, bagaimana iman Bapak Ibu sampai hari ini? Masih tetap optimis, masih tetap percaya, meskipun dalam keadaan sukar? Masih tetap berpikir sesuatu pasti terbaik yang datang daripada Tuhan? Amin. Bapak Ibu mungkin saat ini sedang sukar lah, mau dibilang sukar sekali gitu kan. Makanya pernah saya sampaikan ya, kesusahan orang itu tidak datang kepada orang-orang yang kesulitan uang, tidak. Ataupun kesulitan itu tidak datang kepada orang-orang pun yang punya uang, tidak. Semua orang punya masalah dan datang masalah Bapak Ibu. Cek eneng wae masalahnya. Permasalahan yang tidak pernah kita pikirkan datang Bapak Ibu. Ingat, pekerjaan setan itu menggoda. Menggoda Bapak Ibu. Menggoda supaya orang itu lengah. Tapi orang Kristen harus kuat dalam firman Tuhan. Harus kuat Bapak Ibu. Ya, yang kedua, saya tidak akan banyak poin, saya akan kasih 2 saja hari ini. Sesuai yang saya dapat, bagaimana ke-10 orang kusta ini bisa dipuji Tuhan. Ya, yang kedua, yaitu tahu bersyukur. Seperti di beberapa poin tadi yang saya sebutkan tadi, orang yang tidak patut dipuji salah satunya mereka tidak tahu bersyukur. Makanya kalau mau dipuji harus tahu bersyukur. Nah, kalau kita lihat di ayat yang ke-15 sampai yang ke-16, Lukas 17 ayat 15 sampai 16, demikian firman Tuhan. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, hanya satu yang ingat Tuhan. Yang 9 tidak ingat Tuhan Yesus.
Kenapa hanya satu yang datang kepada Yesus? Ini adalah gambaran umum manusia tidak mudah bersyukur dan berterima kasih. Kalau untuk persentase, dalam 100% orang percaya, ya, atau dunia lah, bahasa orang percaya saja. Dalam 100% manusia, keseluruhan manusia, menurut firman Tuhan, berarti hanya 10% yang tahu berterima kasih. Dalam lingkup kecil mungkin, dalam kekristenan, mungkin dalam lingkup kita. Saya tidak mau menghakimi satu sama lain ya kan, tapi ini gambaran untuk mengingat kita. Jangan sampai kita yang 100% ini datang, hanya 10% yang tahu berterima kasih sama Tuhan. Ini pengingat kita. Ya. Manusia cenderung sombong dengan keberhasilannya sehingga tidak butuh Tuhan lagi dan mengabaikan firman Tuhan dan menjadi pelaku dosa. Nah, seperti 9 orang kusta tadi, mereka nggak ingat lagi Tuhan, nggak butuh lagi Tuhan, nggak mau berterima kasih sama Tuhan. Dia bablas aja. Kenapa? Tujuannya sudah tercapai. Di sini pun tidak ditulis kok. Saya pun belum mendapati ya. Mereka itu benar-benar datang ke imam atau tidak. Tapi prediksi saya sih mereka datang. Kenapa? Karena itu adalah pengesahan dari pengesahan untuk datang ke masyarakat, dapatnya dari imam-imam. Jadi orang itu saya yakin mereka tuh datang ke imam-imam menyatakan bahwa dia sudah sembuh. Supaya bisa kumpul sama saudaranya, kumpul sama sanak saudaranya, kumpul sama masyarakat. Saya yakin mereka datang. Tetapi mereka tidak lagi kembali kepada Yesus. Dan satu orang ini belum ketemu sama imam Bapak Ibu. Mereka di tengah jalan kembali datang kepada Yesus. Dia terima kasih duluan sama Tuhan. Dan yang ke-9 tidak. Sudah tercapai, ya sudah, see you goodbye ya kan. Udah sembuh kok, ngapain lagi sama dia ya kan gitu. Kalau yang satu ingat, wah ini karena berkat Tuhan. Ada rasa ucapan syukur Bapak Ibu. Makanya orang paling sulit adalah mereka yang tidak bersyukur. Dan saya pengalaman ada tidak banyak ya, saya hanya beberapa pengalaman keluarga. Kenapa hidupnya itu kayak susah, menurut dia kayaknya susah. Saya satu yang saya ambil di dalamnya. Meskipun mereka sebenarnya berkecukupan Bapak Ibu, berkecukupan. Ya kecukupan itu kan cukup lah untuk kehidupan, cukup. Sebenarnya itu enggak yang susah amat sebenarnya kalau dalam kalangan orang-orang biasa. Sebenarnya dia enggak merasa orang miskin kok sebenarnya. Dia itu cukup kok. Tapi kenapa mereka itu merasa paling ngenes, merasa paling susah? Karena saya dapati dari kehidupan mereka tidak adanya rasa syukur Bapak Ibu. Tidak bersyukur. Kalau untuk kompleksnya Bapak Ibu, kata tidak bersyukur itu tuh keseluruhan sebenarnya. Tidak bersyukur dengan pekerjaannya, tidak bersyukur dengan tempat tinggalnya, tidak bersyukur dengan pasangannya, tidak bersyukur dengan keturunannya, tidak bersyukur dengan apa yang ia dapat. Orang yang melakukan kelima hal tersebut, dia orang paling susah dalam dunia ini. Tidak bersyukur. Makanya Tuhan mengajarkan kepada kita mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu dalam keadaan suka bersyukur, keadaan duka cita pun bersyukur. Makanya Bapak Ibu karena udah diumumkan jadi saya coba untuk mengingat kembali gitu kan. Saya pernah berbincang sama beberapa orang kan waktu ikut-ikut di belakang. Saya lihat kemarin semuanya datang ya, semuanya datang gotong royong. Saya lihat waduh luar biasa ya. Saya dikuatkan ya kan, istri saya dikuatkan. Malah sampai ada yang bilang, iki jane Pak Gideon ki kesusahan tau ora sih gitu kan. Kok malah guyu-guyu gitu kan. Ya mau gimana ya Bapak Ibu ya. Karena saya imani seperti ini. Apa yang Tuhan ambil itu punyanya Tuhan. Kalau Tuhan pun kasih, ya itu juga punyanya Tuhan. Jadi saya nggak pernah menyesal gitu loh. Makanya kalau saya lupa Pak Eko atau siapa ya. Itu malah guyu-guyu wong iki kok wajane kudune sedih kok gitu kan. Itulah Bapak Ibu. Saya ingin memberitahu kepada kita semua. Mengucap syukur itu seperti itu. Makanya pernah saya sampaikan juga di beberapa orang. Jadi kalau saya ngomong bersyukur di depan mimbar udah bisa ya saya bilang gitu. Kenapa? Wis pernah ngalami. Bapak Ibu mungkin pernah mengalami demikian ya. Ada yang ketipu 1-2 miliar ya kan. Pekerjaan wis ngoyo-ngoyo kok baru tipu orang. Mungkin ada yang sudah
kerjanya sudah kelihatannya bagus, kok malah amblas, ada aja permasalahannya. Tetapi yang saya lihat dari beberapa orang, kenapa mereka bisa bangkit lagi, ada rasa ucapan syukur Bapak Ibu. Kalau orang tahu bersyukur itu kembali. Dan ada rasa bahagia. Nah, dan kalau orang tidak bersyukur, akhirnya tidak memperdulikan firman Tuhan. Jadi sudah nggak ingat lagi ya, seperti saya bilang tadi. Kita ada melihat beberapa tokoh Bapak Ibu yang mereka itu punya iman yang bagus dan tahu bersyukur. Ada dua yang menjadi menjadi tokoh dalam hidupan saya yang saya imani dan saya jadi jadi pedoman, yaitu yang pertama Ayub, yang kedua itu siapa Bapak Ibu? Abraham. Ya, Abraham adalah orang yang suka berterima kasih. Ketika dia berhenti dimanapun berada, dia mendirikan mezbah. Setiap berhenti dia mendirikan mezbah. Setiap berhenti dia mendirikan mezbah dengan ucapan syukur. Kalau Ayub, setiap hari ketika dia membuat pesta, dia menaikkan mezbah juga kepada Tuhan. Setiap pesta dia menaikkan mezbah untuk Tuhan. Dia tidak pernah melupakan Tuhan. Dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Dia punya iman yang benar. Dan keadaan sukar sekalipun dia tetap percaya sama Tuhan. Abraham pun demikian, keadaan sukar. Orang bilang itu hal yang mustahil bisa kembali, bisa datang. Istrinya kan sudah tidak produktif lagi, sudah masanya sudah lewat. Tetapi dia tetap percaya sama Tuhan. Dia tetap beriman kepada Tuhan. Ayub pun demikian, dia tetap beriman kepada Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupannya itu yang terbaik. Mungkin kita nggak ngalami seperti Abraham dan Ayub. Ya, tapi yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah lihat pribadi mereka. Dia tetap punya iman yang baik, dia tetap bersyukur dalam keadaan apapun itu. Bersyukur punya Tuhan, bersyukur masih bisa diberikan hidup, bersyukur masih diberikan kesempatan untuk menyembah Tuhan. Dia selalu bersyukur Bapak Ibu. Banyak beberapa tokoh dan salah satunya iman seorang perempuan yang sakit 12 tahun, dia punya iman yang besar. Semua orang pegang jubahnya, semua orang pegang badan Tuhan Yesus, tetapi hanya satu yang sembuh. Kenapa? Dia punya iman. Asal ku jamah saja jubahnya. Mek jamah Bapak Ibu. Ora kate suwe, ora kate apa, pokoknya cuma senggol saja sembuh. Iman orang percaya pun demikian Bapak Ibu. Asal percaya Tuhan Yesus, Tuhan memberikan yang terbaik. Amin. Asal percaya sama Tuhan Yesus, keluargaku baik, pekerjaanku baik, masa depan keluargaku baik, pelayananku baik, gereja ini semakin baik. Asal percaya Tuhan Yesus ya. Berikutnya, seperti saya katakan, seperti Abraham dan Ayub, mereka suka berdoa, mereka suka menaikkan syukur kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu perlu sadari, memang doa itu adalah 3 kata yang gampang ya, doa. Tapi dengan doa Bapak Ibu, itu yang bisa menjamah hatinya Tuhan. Dengan doa, itu yang bisa mengkomunikasikan kita dengan Tuhan. Jadi pentingnya orang Kristen itu berdoa, pentingnya orang Kristen itu menyembah, pentingnya sekali Bapak Ibu. Karena itulah yang bisa menyentuh Tuhan. Hanya itulah sarana yang paling bisa bagaimana Tuhan itu disenangkan, bagaimana Tuhan itu dipanggil. Tidak ada cara lain Bapak Ibu. Makanya dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan menuntut setiap orang itu datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, dan diingatkan kembali bahwa pada akhir zaman nanti banyak orang tidak cari Tuhan. Kenapa itu ditekankan? Karena itulah penyembahan tidak lagi dinaikkan. Pujian tidak lagi dinaikkan untuk Tuhan. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Tidak Tuhan lagi yang menjadi utama. Makanya itu ditekankan. Pada akhir zaman nanti banyak orang tidak mau lagi dengar firman yang sehat, tidak mau lagi mau menyembah Tuhan, dan lebih suka melakukan dosa. Itu di akhir zaman Bapak Ibu. Dan ini akhir-akhir zaman akhir Bapak Ibu. Kalau akhir zaman belum ya, zaman akhir ya. Udah zaman gak ada zaman lagi, ini zaman terakhir Bapak Ibu. Harus kita waspadai bagaimana hidup kita. Mau sungguh-sungguh Tuhan atau tidak. Mau hidup benar atau tidak, tergantung dari kita. Saya ingin kasih info sedikit Bapak Ibu, kenapa di ayat yang keberapa tadi disebut
orang ini adalah orang Samaria. Kenapa kok nggak disebut saja gitu kan? Kenapa nggak dihilangkan saja, kok harus disebut? Karena sejarah orang Samaria dan orang Yahudi itu, mereka itu adalah musuh Bapak Ibu. Dan menurut beberapa buku dan menurut sejarawan, Yesus itu adalah orang Galilea, makanya disebut nabi orang Yahudi. Dan orang yang datang kepada Yesus pada waktu itu adalah orang Samaria. Israelit, Samaritan atau orang Samaria adalah penduduk wilayah Israel bagian utara yang dulunya menjadi wilayah kerajaan Israel. Sejak abad ke-6 ada pertentangan antara orang Samaria dan orang-orang Yahudi yang berlangsung hingga masa Perjanjian Baru. Jadi udah lama ini, dari abad ke-6 sebelum Masehi sampai Perjanjian Baru, itu mereka punya pertentangan yang luar biasa antara orang Samaria dan Yahudi. Dan berikutnya, pertentangan tersebut terutama disebabkan alasan etnisitas, yang mana orang-orang Yahudi menganggap orang Samaria tidak berdarah Israel murni karena merupakan hasil pernikahan campur orang Israel dan non-Israel. Orang-orang Samaria menolak disebut orang Yahudi, mengklaim mereka berasal dari suku Yusuf dan suku Lewi. Ya. Selain itu, dalam hal keagamaan juga ada perbedaan di antara keduanya, sehingga Yahudi menganggap ibadah Samaria tidaklah benar. Di sisi lain, Samaria juga melihat Yahudi secara negatif. Orang-orang Samaria menganggap diri mereka sebagai bangsa Israel asli dan memisahkan diri dari kalangan bangsa Israel yang telah dicemarkan oleh Imam Eli pada zaman Samuel. Jadi mereka sama-sama mengaku bahwa mereka adalah orang Israel yang asli. Ya, sama-sama mengaku orang Israel yang asli. Orang Yahudi bilang orang Samaria itu tidak punya darah Israel murni karena pernikahan orang Israel dan non-Israel. Ya, orang Yahudi menganggap demikian. Orang Samaria pun demikian, kepada orang Yahudi pun demikian. Mereka membuat statement mereka melalui sejarah-sejarah mereka yang mereka punya, dan mereka bertentangan dari abad ke-6 sebelum Masehi sampai Perjanjian Baru. Jadi Bapak Ibu, dan inilah menjadi dasar mereka itu bertengkar. Dari ibadah segala macam itu mereka punya pertentangan, dan inilah kenapa ayat ini ditulis. Karena kenapa ini ditulis? Karena dalam ayat ini ternyata orang sakit mau dari segi manapun, mau orang Israel asli pun, mau bukan orang asli sekalipun, mereka dijadikan satu ketika mereka punya penyakit yang sama. Jadi dicampur aduk, dijadikan satu, dan mereka tidak bisa berkomunikasi. Dan ini kenapa saya sampaikan, karena ini sangat penting. Kenapa orang Samaria ini kok ditulis statusnya di sini? Kalau kita lihat hasil ini kebalik sebenarnya, ini poinnya di sini. Orang kusta yang kembali adalah orang Samaria. Kenapa status orang kusta disebut? Yang pertama, jangan sampai, ini aplikasi bagi kita, jangan sampai kita yang sudah mengaku ke Kristen justru kita yang tidak memiliki iman yang benar. Ya, ini dikatakan orang Samaria itu adalah orang asing, menurut tadi dalam Lukas pasal 17 tadi. Berikutnya, jangan sampai kita yang mengaku anak Tuhan justru kita yang tidak mudah bersyukur. Yang ketiga, jangan sampai kita mengaku bahwa kita adalah pengikut Tuhan, justru kita hanya memanfaatkan Tuhan saja. Setelah mencapai yang kita inginkan, kita lupa akan kebaikan Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, orang asing, orang Samaria yang tidak sama dengan Tuhan Yesus, dia tahu berterima kasih. Bermusuhan pun tahu berterima kasih. Itu yang Tuhan inginkan. Keadaan yang demikian, memberikan kasihnya kepada orang lain. Meskipun itu tidak harus dikasih ke orang itu, tapi dia mau kasih. Kenapa? Karena melakukan firman. Hasil setelah melakukan kedua hal itu, ketika kita melakukan kedua hal itu, yang punya iman benar, yaitu punya rasa syukur, kita menerima pujian daripada Tuhan. Ayat 17-19 disebutkan sebagai orang yang memuliakan Tuhan. Dan disebut sebagai pemilik iman yang mampu menyelamatkan di bagian ayat yang 19 bagian terakhir. Hanya orang Samaria ini, orang yang bekas kusta tadi ini, dia yang disebut orang yang memuliakan Tuhan. Makanya dibilang tadi, mana yang 9 orang tadi, kok hanya satu yang memuliakan nama Tuhan, ya kan? Di bagian 19 bagian terakhir, imanmu yang menyelamatkan,
engkau. Pergilah imanmu yang menyelamatkan engkau. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, yang 9 tadi nggak disebut. Yang 9 tadi nggak disebut orang yang memuliakan Tuhan. Yang ke-9 orang tadi tidak memiliki iman yang mampu menyelamatkan. Hanya satu orang, dia dipuji. Ini nih orang-orang benar ini. Tahu berterima kasih, tahu memuliakan Tuhan, dan memperoleh iman yang mampu menyelamatkan dirinya. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, pertanyaan bagi saya dan saudara, mau menerima pujian dari Tuhan Bapak Ibu? Harus punya iman yang benar dan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur dengan apa yang kita miliki, bersyukur dengan waktunya Tuhan, bersyukur dengan apapun yang kita terima. Baik tidak baik, bersyukur. Kalau orang pas lagi keadaan baik bersyukur itu mudah. Tetapi kalau keadaan buruk terjadi menimpa dalam kehidupan orang, bersyukur itu sulit. Tetapi itulah yang Tuhan inginkan. Bersyukurlah dalam segala hal. Miliki iman yang benar, miliki rasa syukur dengan beribadah. Kita bersyukur tidak bisa dengan cara lain Bapak Ibu. Kita bersyukur hanya satu cara, yaitu dengan beribadah. Tanda bahwasanya Tuhan terlalu baik buat kita. Gak ada cara lain untuk bersyukur itu. Ya, hanya dengan beribadah. Karena dalam ibadah itu pasti ada doa, ada penyembahan, ada naikkan syukur kita kepada Tuhan, dan juga kita mendengarkan suara Tuhan. Itu komplit dalam sebuah ibadah. Makanya kalau orang tidak mau beribadah, ya perlu dipertanyakan, berarti dia gak pernah bersyukur sama Tuhan apa yang dia miliki. Mau beribadah sungguh-sungguh Bapak Ibu? Mau sungguh-sungguh beribadah? Amin ya. Saya minta kita semua sungguh-sungguh dalam beribadah. Karena dalam ibadah itu ada banyak hal yang kita terima. Perkara ibadah itu lama atau sebentar, kita harus lihat esensi dalamnya. Ada doa, penyembahan, penyerahan kita kepada Tuhan, naikkan syukur kita kepada Tuhan, dan kita mendengarkan suaranya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan.